Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan. Apa kita tidak mau jadi umat pilihan? Umat yang adil. Apa artinya adil? Adil itu artinya dia sudah di tengah. Sudah tidak lagi terombang-ambing oleh pasang surut kehidupan dunia. Adil yang saya maksud bukan adilnya bahasa pengacara. Bukan adilnya bahasa jaksa, bahasa hakim, bukan. Adil itu artinya apa? Adil itu artinya sudah tidak terombang-ambing lagi oleh pasang surut kehidupan dunia. Begitu dia ketemu dengan kiblat yang sesungguhnya, dia menjadi orang yang adil, bahkan dia menjadi orang-orang yang pilihan. Oh, jadi orang pilihan itu luar biasa. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah dirinya sendiri untuk menjadi orang pilihan. Betul? Tetapi ketika kita memilih diri kita untuk menjadi seorang yang pilihan, maka kita membiarkan diri kita untuk diproses menjadi seorang manusia yang terpilih. Betul nggak? Saya mau tanya, kalau kita mau milih beras dari yang belum segon tahu? Segon. Kan kalau kita menumbuk beras supaya berasnya terpisah dengan kulitnya, kan diayak dulu, ditapi dulu, betul nggak? Berulang-ulang sampai mendapatkan yang pilihan. Kita aneh, ingin jadi manusia terpilih, ingin dipilih, tapi ketika Allah memproses kita pada suatu proses pemilihan, kita nggak siap, diayak heula, diayak, betul nggak? Iya, ditapi, betul nggak? Dialung-alung heula kan? Iya, dialung-alung heula. Alungkeun ka luhur, ka handap deui. Alungkeun ka luhur, ka handap deui. Ya, ingin jadi yang terpilih tapi pengen tanpa risiko. Aneh. Beras sebelum dipilih dialung-alung heula. Betul nggak? Subhanallah. Alungkeun ka luhur, ragrag deui. Alungkeun ka luhur, ragrag deui. Betul nggak? Akhirnya terpilih dia. Kita baru dialungkan sekali ke ragrag langsung letoy. Gimana mau jadi pilihan? Diproses oleh Allah. Karena di sini Allah mengatakan orang-orang yang ditunjukkan ke jalan Shiratal Mustaqim itu adalah orang-orang pilihan. Jadi kalau dipilih bukan langsung digini sama Allah, kamu dipilih, bukan begitu, diproses. Makanya di Quran surat Al-Ankabut itu dikatakan, ahasiban nas ayutraku ayakuluna amana wa hum la yuftanun? Apa kau mengira akan biarkan kau mengatakan iman sementara aku tidak mengujinya? Dan di ayat berikutnya Allah mengatakan, ujian ini adalah untuk memilih siapa di antara kamu yang benar-benar imannya dan siapa yang imannya palsu. Itu di ayat berikutnya. Jadi yang palsu dengan yang iman itu akan dipilih, diayak. Ya, jadi kalau sampai hari ini kita masih belum siap untuk menjadi orang yang terpilih, karena kita tidak membiarkan diri kita untuk dipilih, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi manusia pilihan. Kata Allah, kapan saya mau memilih kamu menjadi manusia pilihan kalau kamu tidak pernah menyerahkan dirimu padaku untuk dipilih? Ayo, biarkan diri kita dipilih oleh Allah, diproses sesuai dengan yang Allah mau. Luar biasa sebetulnya. Cuman kita nggak ngerti bahwa kita itu sekarang sedang diproses untuk menjadi manusia pilihan. Betul nggak? Dan demikianlah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasato, wasit. Wasit itu adalah yang di tengah. Kenapa sepak bola kita nggak maju? Karena wasitnya sering berpihak. Begitu berpihak apa yang terjadi? Berantem. Jadi kenapa di kita berantem terus? Karena tidak ada wasit. Tidak ada manusia yang di tengah. Ini yang kita butuhkan sekarang. Wa ja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada.
Subhanallah. Agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi kita itu butuh wasit, umat-umat yang pertengahan. Umat-umat kayak ginilah yang akan memberikan kedamaian. Coba kalau ada yang datang pada dia, ibu tahu nggak si ibu itu anu, diam aja. Ya tidak. Oh mohon udah rusak. Mengerikan. Ya, jadi agar kamu menjadi apa? Menjadi syuhada. Ini kata-kata syuhada 'alan nas. Menjadi syuhada, menjadi para penyaksi di antara manusia. Subhanallah. Ya. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Jadi untuk orang-orang yang membelot, tidak sungguh-sungguh mengikuti Rasul, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan kiblat yang dia cari. Jadi seseorang itu untuk mendapatkan kiblat, pertama dia harus wasato dulu. Harus jadi umat yang adil, umat yang pertengahan. Setelah dia menempatkan diri yang pertengahan, tidak berpihak, tidak menghukum, tidak menjas, itu sudah ada bibit itu, ya. Jadi manusia-manusia yang memiliki potensi untuk menjadi syuhada. Dan pada ujungnya nanti dia akan memperoleh kiblat dia yang sebenarnya. Kalau dalam kehidupan dia sudah dapat kiblat yang sebenarnya, dia pulang tidak akan kemana-mana. Pasti akan ngikutin kiblatnya itu, memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu poin pentingnya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Saya mau tanya, kalau memindahkan kiblat nih dari Palestina ke Mekah, berat enggak? Tinggal muterkeun awak. Berat naon? Kalau cuma memindahkan gitu, diputar aja 90 derajat, pindah. Tapi Allah mengatakan ketika orang-orang mau dipindahkan kiblatnya dari yang syariat kepada yang hakikat, berat enggak? Berat. Kenyataan membuktikan tidak semua orang yang kita ajak untuk merevolusi kiblatnya mau. Betul enggak? Berat. Ayo muterkeun awak marek 180 derajat ke bari muir. Gampang. Apalagi kalau dari sini cuman dari Palestina ke Mekah 90 derajat pindah. Ya paling jauh juga 180 derajat. Betul enggak? Naon hesena tersesah, Bu. Lalu kita bangga, oh saya mah teu berat muterkeun awak, ceuk saha muterkeun awak berat, kecuali yang berat badannya sudah berat. Lain lagi. Kumaha yang nu langsing gampang pisan. Tapi bukan soal berat itu. Bukan soal berat itu. Kita juga dulu mau diajak untuk menaikkan kiblat kita dari yang syariat pada yang hakikat. Hese, betul enggak? Harus dikasih pencerahan dulu 4 kali. Betul enggak? Udah tawajuh juga masih susah juga. Nah bener itu terus masih subhanallah. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dulu waktu sholat, Allahu Akbar, tek we Ka'bah teh. Husu cenah. Tapi begitu sudah dapat petunjuk, subhanallah. Ternyata selama ini yang saya ingat kok batu ya. Begitu mendapatkan kiblat yang sebenarnya, begitu Allahu Akbar, mulai rasa itu timbul. Karena yang kita sembah, dia adalah zat yang maha hidup, yang memberikan kehidupan kepada kita. Dulu yang kita sembah adalah yang mati, semakin mematikan kita. Mulai mengalir kehidupan ruhaniah kita, mulai mengalir kearifan kita, mulai mengalir kebijaksanaan kita. Sifat-sifat Allah yang sedemikian lama telah hilang, mulai mengalir dan menyatu kembali. Luar biasa. Karena yang kita hidup itu adalah dia yang zat yang maha hidup.
mengalirkan kehidupan kepada kita. Makanya di Quran dikatakan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai apa? Sungai kehidupan, ma'ul hayat. Dia yang berikan kehidupan. Sekarang kita tambah peka, tambah peduli. Karena kehidupan sudah mulai mengalir dari dalam. Dulu mati. Subhanallah. Itu. Teruskan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Subhanallah. Coba perhatikan. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan imanmu. Iman siapa? Imannya mereka yang sudah menemukan kiblat yang sebenarnya. Tetapi mereka yang mengaku iman, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Karena dia sebetulnya belum tasdikun bil qalbi, belum mendapatkan pembenaran dengan kolbunya, apalagi dia belum menemukan kiblatnya. Maka yang semacam itu Allah sudah janjikan juga di dalam Al-Quran. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Aku akan dorong kamu ke dalam neraka disebabkan apa yang kamu perbuat. Luar biasa. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tolong perhatikan. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Allah itu kepada kita tuh sayangnya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah itu lagi menghukum kita, lagi mengazab kita, karena dia gak kenal sama Allah. Allah tak pernah menghukum kita. Allah tak pernah mengazab kita. Tak pernah menghinakan kita. Tidak pernah. Yang sering menghinakan kita sendiri. Yang menghukum kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Dia itu mengatakan innallaha binnas laraufur rahim. Dia itu kepada manusia itu amat sangat sayang. Jadi ketika Allah memberi sakit kepada seseorang, jangan menganggap kalau Allah itu sedang menghukum dia. Siapa tahu dengan sakitnya Allah sedang meningkatkan derajat dia. Betul enggak? Makanya sakit itu pada dasarnya adalah Allah sedang membukakan pintu spiritual, baik bagi yang sakit maupun bagi yang melayani orang yang sakit. Kita ketiban untuk melayani orang sakit, satu-satunya cuma kita. Kita juga harus menanggung biaya yang harus kita tanggung. Dan itu di depan mata dan kita mampu, gak apa-apa. Pintu spiritual kita yang melayani sedang dibuka oleh Allah. Pintu spiritualnya orang yang sakit pun sedang dibuka oleh Allah. Allah sedang membuka pintu kemesraan dengan kita. Luar biasa. Itulah la raufur rahim. Subhanallah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Sungguh kami, kata Allah, sering melihat mukamu menenggadah ke langit. Kalau sudah tahu kiblat, ya menenggahnya nggak usah jauh-jauh ke kiblat itu. Rek bari jongkok, tidur, duduk, berdiri, berbaring, kiblatnya sudah ada. Dimanapun, kapanpun, tidak pernah kita bisa melepaskan kiblat itu. Selalu bersama dengan Dia. Subhanallah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Cek Gusti teh sok we. Ari ente resepna eta mah eta we terus. Betul enggak? Nu resep ka langit ka langit. Ini Allah udah bilang, saya akan terus ya memalingkan wajahmu ya ke kiblat yang kamu suka. Yang sukanya kiblatnya ke harta, ya harta jadi kiblatnya. Sampai ketika sholat pun yang muncul di dalam sholatnya adalah hartanya. Yang kiblatnya adalah cucu-cucunya, ya keur sholat teh riab incu-incu arah rasup ka dia. Riab pabalatak. Subhanallah.
Jadi Allah akan memalingkan kiblatmu pada yang kamu suka. Tapi mereka yang sudah ditunjukkan ke jalan Shiratal Mustaqim, saat dimana berpaling dibuang, langsung difokuskan ke situ. Bukan ini kiblatku ya Allah. Begitu berpaling lagi ke sini, bukan ini kiblatku ya Allah. Terus ke situ. Wajar kalau ada lintasan-lintasan itu, tapi ditangkis semuanya. Itu namanya khusyuk. Itu namanya khusyuk. Karena kita tidak mau memalingkan ke situ, pengen ke situ. Sudah ada pengen, itu sudah bagus. Tapi yang tidak tahu pengen kemana, bingung kan? Begitu berengkah dia segala ayah, cicing we didinya. Sungguh kami melihat kamu sering menenggadah ke langit. Geus ka langit oge anger we da. Teu terang teh ka Gusti Allah. Dikirain Gusti Allah teh di langit. Lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Betul enggak? Iya. Subhanallah. Punten ibu bapak. Berapa tahun kita sholat? Dari dulu kita sholat. Subhanallah. Hanya mengundang sampah-sampah spiritual ke dalam kepala kita. Saya ngomong begini karena banyak yang mengeluh pada saya. Nah cenah abdi mah pak keur sholat teh kalau ka incu nu darah datang. Nya da ente meresep pisan ka incu. Sebetulnya karena tidak ada penangkisnya, diam aja di situ. Saya menyatakan yang sebenarnya. Ini Quran. Ibu bapak, kalau ibu bapak pernah baca Al-Baqarah, gak usah baca surat yang lain. Al-Baqarah saja dari awal, luar biasa. Semua kebutuhan spiritual kita itu sudah dijelaskan di Al-Baqarah. Dari A sampai Z. Coba bayangkan. Mulai dari Alif Lam Mim sampai terakhir itu, luar biasa. Supaya kita mendapatkan banyak. Karena ini luar biasa. Coba, banyak orang yang menegakkan wajahnya ke langit. Betul enggak? Kantenan hari di ditu mah tuh. Di Jabarah mah. Betul enggak? Karario. Tararangah ke langit. Ini Allah tuh sering melihat. Kalau Allah enggak sering melihat enggak akan ngomong gini, sungguh kami sering melihat. Sering. Mau kamu menenggalah ke langit. Paling juga sekarang Gusti rumaos kapungkur. Iya, zaman jahiliyah. Untung we tas ketemu sareng pahada. Subhanallah. Jadi sekarang kita bisa mentertawakan diri sendiri. Kalau dulu disebutkan kurang akal sama saya pasti marah. Ayeuna disebutkeun kurang akal, aduh leres pisan Pak. Quran teh meni leres pisan.